Berlatar di sebuah markas rahasia mafia, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bando yang tengah disandra oleh bos mafia yang ingin mencari keberadaan sosok pembunuh yang telah menghabisi adiknya, di mana si bos sendiri mengaku sudah menghabisi istri dan anak dari pembunuh itu, namun menganggap jika hal tersebut tidak sepadan dengan nyawa adiknya. Di tengah interogasi yang masih berlangsung, Bando mengatakan jika sosok temannya itu sudah pasti datang ke tempat ini, ia memberitahu mereka bahwa orang tersebut akan masuk layaknya hantu dan menghabisi mereka semua yang telah menghabisi keluarganya, di mana hal itu terbukti tatkala listrik seketika mengalami konsleting dan Come on. Over there! Inilah orang yang dimaksud. Dia bernama Zouke, namun lebih sering dipanggil dengan sebutan Juki. Sesuai perkataan Bando sebelumnya, Juki dengan mudah menghabisi para anak buah si bos mafia, termasuk seorang wanita yang merupakan petarung hebat dari organisasi kejahatan tersebut. Selesai dengan para penjaga yang ada di luar, Juki lantas masuk ke sana dengan memberikan tembakan secara membabi buta, sehingga yang tersisa hanyalah si bos bersama dua orang anak buahnya. Hal itu tentu bukanlah masalah besar bagi Juki, tetapi si bos yang berusaha melarikan diri ditemui anak buahnya yang bernama Ruan, di mana Ruan yang memohon maaf mengalami pincang menjadikannya harus selalu memakai penyangga kaki, dan kini pria itu pun berniat menghabisi si bos demi mengambil alih kekuasaan dan mengaku jika dirinya lah orang yang sebenarnya telah menghabisi adiknya itu. Juki yang selamat dari ledakan juga datang ke sana untuk membalaskan dendam, di mana Ruan yang mengaku jika dirinya lah orang yang juga sudah menghabisi keluarganya tentu membuat Juki sadar telah diadu domba. Melihat sebuah ciri tato angka pada bagian tangannya, Juki yang saat ini dijadikan target selanjutnya pun harus menghabisi pria itu terlebih dahulu, tetapi berita pembantaian terhadap sekelompok mafia tersebut langsung beredar di televisi dengan Juki yang diduga sebagai tersangka utama, karena bukti kejahatan si bos yang belum terungkap membuat Juki harus mendapatkan sanksi berupa hukuman 9 tahun penjara, dan selama itu jugalah selalu saja ada orang lain yang berusaha membunuhnya. Okay, you're done here. Get out. 1 bulan setelah hari kebebasan Juki, Barno yang saat ini melakukan kampanye untuk pencalonan wali kota baru terlihat diintai oleh Ruan yang ingin menghabisinya. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh seorang pria yang mengenai kostum badut, yang karena merasa tidak asing dengan sosok itu, Barno pun diam-diam membuntutinya karena ternyata Setelah 9 tahun tidak bertemu, Juki menjadi penasaran akan sosok tadi yang berupaya menghabisi Barno, di mana Barno yang tidak mengetahui identitas orang itu hanya dapat meminta bantuannya agar membantu dalam mensukseskan kampanye. Namun Juki langsung menolak mengingat statusnya yang bisa saja mencoreng nama baik sahabatnya Imi. 不是这样，回来帮我。以你的身份，
跟我扯上关系，对你不好。 Tibanya di kediaman, Juki yang masih mencari sosok yang telah menghabisi keluarganya kini menargetkan seorang polisi bernama Samsul beserta putrinya. Maka dari itu, ia pun menjadi badut demi bisa mendekati si anak yang bernama Suling, di mana aksi yang ditunjukkan olehnya membuat kedekatan mereka langsung akrab. Bahkan Juki diminta untuk datang ke acara sekolah sebagai wali pengganti orang tuanya. 真的，先生叔叔，要不明天的亲子课你陪我去吧？我爸爸他回不来，我的抛弃节目就表演不了了。玲玲，玲玲，你干嘛呢？洛伊来了，我得回家了，我们说定了。 Tepat saat Suling harus pulang karena asisten rumahnya menjemput, Juki melihat seorang pengendara motor yang memiliki tato angka pada pergelangan tangannya. Ia yang menyadari Suling dalam bahaya lantas segera menyelamatkannya sekaligus memeriksa tangan pria tersebut. 回家！不是跟你说了吗？不要跟陌生人说话，你怎么不听呢？先生叔叔是好人。什么好人？ Di tempat lain, Ruan yang mengambil alih bisnis setelah menghabisi si bos saat ini menginterogasi seseorang yang diduga memiliki flash disk berisi bukti kejahatannya, di mana pria pelontos bernama Sony terus mendesak orang tersebut agar buka suara sehingga si Sandra terpaksa memberitahukan letak flash disk itu yang tersimpan di dalam sebuah boneka beruang. Keesokan harinya, Sony bersama rekannya lantas mendatangi kediaman Suling yang rupanya menyimpan boneka itu. Namun karena tak kunjung ditemukan, ia pun menginterogasi si asisten rumah tangga. Dan setelah mendapatkan jawaban, salah satu dari mereka menemukan sebuah tablet yang menampilkan lokasi keberadaan Suling saat ini. Suling yang sekarang tengah mengikuti acara sekolah merasa sedih karena mendapati semua teman sekelasnya didampingi orang tua. Ia bahkan diejek oleh salah satu dari mereka akibat tidak didampingi oleh siapapun. Hingga tak lama, Juki akhirnya datang langsung menampilkan sebuah trik layaknya badut konvensional pada umumnya. Di tengah pertunjukan, datang dua orang polisi yang mengaku sebagai rekan Samsul, di mana kedatangannya telah diutus oleh Samsul untuk menjemput. Di mana Juki yang menemukan jika polisi tersebut memiliki tato angka pada bagian tangan pun menyadari jika orang itu ada kaitannya dengan sosok yang menghabisi keluarganya waktu itu sehingga... Setelah membuat para polisi tak sadarkan diri, Juki dibuat keheranan karena melihat pergelangan tangan mereka yang memiliki tato serupa. Namun karena belum mengetahui tujuannya mendekati Suling, ia pun tidak memiliki pilihan lain kecuali mengamankan si anak terlebih dahulu, di mana dia dihadang anak buah Ruan yang berusaha menghentikannya. Sony yang menyadari Juki kabur menggunakan mobil taksi lantas segera melakukan pengejaran. Ia terus mencoba menyeretnya ke tepi jalan demi menangkap Suling sampai akhirnya... Akibat kejadian barusan, mobil yang dikendarai Juki mengalami kebocoran yang membuatnya terpaksa harus berjalan kaki. Ia meminta Suling agar ikut bersama Samsul ke kawasan ramai demi menjauhi orang-orang yang mengincarnya saat ini. Dengan perlahan namun pasti, Juki mulai merubah penampilannya agar dapat mengelabui orang-orang yang mengejarnya.
Melihat salah satu orang yang memiliki tato itu, Juki dengan cepat membawanya untuk melakukan interogasi. Ia yang selama ini penasaran akan tato angka akhirnya mengetahui jika hal itu hanyalah sebagai tanda anggota dalam organisasi. Namun perihal suling yang kini diincar, si pria hanya mengatakan jika bosnya menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh anak tersebut. 为什么要抓他？他身上有我老大想要的东西。你老大是谁？ 我没见过。 Karena polisi mulai berdatangan ke sana, Juki segera membawa Yuli untuk menjauhi lokasi itu. Namun di tengah pelarian, ia dihadang oleh polisi wanita bernama Nan yang berniat menangkapnya, di mana mereka akhirnya terlibat perkelahian dengan suling yang memintanya agar berhenti karena mengenali wanita ini. 不要伤害楠楠姐姐，她是我爸爸的同事。 Karena gagal melakukan penangkapan, Nan bersama asistennya langsung melaporkan hal itu kepada atasannya, di mana si asisten yang mendapat petunjuk mengenai Juki yang sering berinteraksi dengan suling sekaligus merupakan penjahat yang ditangkap Samsul, membuatnya curiga jika aksi penculikan ini merupakan bentuk balas dendam. 我判断，他肯定是以前薛泽警长抓过的犯人，绑走薛玲就是为了蓄意报复。 Bukan hanya itu, Nan juga memberitahu bahwa sebagian polisi yang ikut melakukan pengejaran sama sekali tidak dikenali olehnya. Ia merasa curiga jika mereka hanyalah polisi gadungan yang juga mengincar suling. Yang mengetahui hal tersebut, si atasan meminta agar kasus ini tidak bocor ke media massa karena dapat mencoreng nama baik mereka. 也係咧，你等拜天那考那卡เลยนะเพราะว่ามันจะมีผลไม่ดีกันเลือกตั้งอย่างสังคมสามารถไว้วางใจเกี่ยวกันทำงานของทางเรา Sementara itu, Juki yang sudah tiba di kediamannya malah dianggap penculik oleh suling. Setelah mendengar kabar dari berita, ia menjelaskan jika penjahat yang sebenarnya tiada lain merupakan orang yang mengincar suling saat ini, sekaligus jujur terkait dirinya yang mencari keberadaan sosok penjahat yang telah menghabisi keluarganya. 我可以告诉你，我一直在找一个人，他害死了我的家人，他手上。 Mendengar hal itu, suling menyarankan Juki agar meminta bantuan ayahnya. Namun karena saat ini Samsul berada di luar kota, hal tersebut jelas mustahil dilakukan. Dan karena mengetahui bahwa para penjahat ingin mendapatkan sesuatu dari dirinya, ia yang tidak mengetahui apapun, lekas memperlihatkan semua barang yang dibawa di dalam tas miliknya. 这是我妈妈留给我的，她说怕走丢。 Melihat jam tangan yang dibawa suling merupakan sinyal GPS, Juki yang menyadari jika saat ini Sony bersama antek-anteknya telah mengetahui keberadaan mereka pun lantas segera mengantarkan ke ruangan rahasia. Sementara dirinya sendiri dengan santai menunggu kemunculan para penjahat tersebut dan... 把那个小偷找出来！想过那个？有没有看到一个穿西装带着小女孩的人？你他妈聋了？有没有看到？ Selesai mengalahkan para kroco dengan cukup mudah, Juki dihampiri Sony yang mengajaknya duel secara jantan, tetapi... Di sana, Juki mengikat Sony pada kursi yang diberi listrik bertegangan tinggi. Ia memaksanya agar buka suara terkait keberadaan bos organisasi kejahatan mereka. Sampai akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk karena rupanya Sony bersama rekannya yang lain hanya mengetahui jika nama bosnya adalah R. 你们的老大是谁？我们只知道他叫儿。这事好看吗？出了点小意外，走吧。 Nan bersama beberapa anggota kepolisian yang menyisir area itu mendengar suara teriakan dari salah satu bangunan, sehingga tanpa buang waktu, mereka semua pun segera memeriksa tempat tersebut, di mana si asisten menemukan para kroco terikat di dalam ruangan kamar mandi.
Sementara itu, Juki bersama Suling yang lebih dulu meninggalkan lokasi kini tiba di sebuah tempat yang akan menjadi persembunyian mereka. Sedangkan Sony yang diketahui gagal menjalankan tugas harus mendapatkan sanksi berat dari bosnya sehingga เวลา1 วันแล้ว แกไปพักผ่อนได้ setelah ruangan siap digunakan, Suling dengan baik hati mengobati Juki yang mendapatkan sedikit luka gores pada wajahnya. Ia juga memberikan 2 boneka yang selalu dibawanya setiap hari, mengingat perkataan Sony yang mengatakan jika R menginginkan sebuah flashdisk yang ada di dalam boneka tersebut. Sehingga Juki pun langsung mengamankannya saat itu juga. 你干嘛要弄坏它？ 这个就是他们要找的东西。 Di kantor kepolisian, Samsul yang sudah kembali datang lantas melakukan rapat terkait Juki, di mana Juki tersebut rupanya merupakan mantan agen rahasia terhebat di dunia, sehingga tidak heran jika sosok itu mahir dalam menyusup sekaligus memiliki kualitas tempur militer tinggi karena pernah mengikuti pelatihan rahasia paling kejam di luar negeri. Mengenai kasus penangkapan Juki 9 tahun lalu, Samsul mendapat laporan dari seorang dan berhasil menangkapnya dengan mudah, sedangkan para pejabat yang memiliki tato angka pada bagian tangannya, mereka adalah anggota dari sosok R, merupakan mantan anak buah si bos mafia yang dihabisi R demi mengambil alih kekuasaannya. พอแล้วผมว่ามันจะรู้หลังกันไปแล้วนะเอาไปว่าทุกคนต้องแลนปีคดีนี้ก่อนการเลือกตั้งสำเร็จ Keesokan harinya setelah melihat isi dari flashdisk itu, Juki mengantarkan Suling untuk menaiki biang lala, sementara dirinya bergegas menuju ke sebuah area dugem demi menggali informasi terkait keberadaan Ruan saat ini, di mana si bos pemilik tempat itu mengatakan jika R tengah mempersiapkan pesanan narkoba di salah satu pabrik dekat dermaga, sehingga Juki lantas menyuruhnya agar melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. 打给警察。 你好，小918警服务中心。 Berkat laporan itu, pihak kepolisian berhasil memberantas satu pabrik pembuatan barang haram di mana Ruan yang mengetahui tentu menjadi sangat emosi karena mengalami kerugian besar sehingga si pemilik tempat dugem yang membocorkan masalah tersebut langsung diberikan konsekuensi saat itu juga. Polisi yang menyadari jika Juki lah orang yang memberantas kasus semalam dibuat penasaran akan tujuan anggota R ingin mendapatkan Suling, sehingga Samsul akhirnya memberitahu jika masalah ini bukan bentuk balas dendam kepadanya, melainkan untuk mendapatkan sebuah flashdisk berisi bukti kejahatan organisasi karena dahulu dirinya memiliki seorang mata-mata, namun sayangnya ketahuan tatkala sudah memberikan flashdisk tersebut. 继续追捕周可和儿。干活去。 Setelah rapat selesai, Samsul mendapat panggilan telepon dari putrinya. Ia yang mendengar jika kabarnya baik-baik saja karena selalu dijaga oleh Juki, lantas menyuruhnya agar menunggu jemputan. Namun Juki yang menyadari hal itu segera membawa Suling pergi dan menghubungi Samsul untuk mengajaknya ketemuan nanti malam. 晚上12点，废弃码头，你一个人来。 Sesuai kesepakatan, mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah dermaga yang mana di sana Samsul memberikan informasi terkait Ruan yang rupanya merupakan mantan prajurit bayaran, di mana Juki yang sudah lebih dulu mengetahui lokasi sosok tersebut memberitahu jika tempat itu terlihat seperti pabrik pembuatan manekin, namun pada kenyataannya merupakan pusat pengelolaan narkoba. 实际是一个毒品基地，里面大概30人左右。明天凌晨2点，他们会去验货。 早就知道了。凌晨1点在那碰面，不要擅自行动。 Tanpa buang waktu, Juki seorang diri langsung pergi ke tempat itu, yang mana setibanya di dalam, ia disambut sebuah granat dan dikepung oleh Ruan bersama anak buahnya. Ia yang berhasil lolos dari ledakan lantas memancing mereka masuk ke salah satu ruangan dan mulai menghabisi para keroco satu persatu. Setelah anak buahnya terbantai habis, Ruan menceritakan masa lalunya yang ternyata juga pernah mengikuti pelatihan rahasia. Namun sayangnya pada sesi latihan tingkat rendah, dirinya kalah telak dari Juki hingga dikeluarkan karena mengalami pincang dan tato pada bagian tangannya, sekedar tanda agar Ruan terus mengingat Juki yang telah menyebabkannya seperti ini. น่าเสียดายวันนั้นแกไม่อยู่ด้วย
Juki yang kembali mendengar Babangus Ruan yang senang karena menghabisi keluarganya, ia yang semakin emosi pun segera menghajarnya hingga babak belur. Namun di waktu yang sama, Samsul malah datang ke sana dan meminta agar masalah ini diserahkan ke pihak kepolisian, sehingga Juki tidak jadi menuntaskan balas dendamnya. 这里交给我来处理。明天来接玲玲，提出我再给你。 Esokan harinya, Juki yang baru terbangun diajak suling untuk mampir ke sebuah taman bermain sebelum diantarkan kepada ayahnya. Ia dengan kostum badutnya lantas menghabiskan hari terakhir ini dengan penuh kebahagiaan. Dan setibanya Samsul ke tempat itu, hal tersebut membuat Juki dilema karena perpisahan mereka. 局里现在已经开始全面对软号犯罪集团进行调查了。玲玲，我们回家吧。 Melihat orang mencurigakan dari balik kaca cembung, Juki lantas mengikutinya hingga masuk ke kamar mandi. Ia memeriksa seluruh isi toilet hingga bertemu dengan sosok itu. Dan setelah berhasil dihabisi, Juki pun dibuat terkejut tatkala menyadari jika Ruan tidak diamankan oleh kepolisian. Karena ternyata sosok yang diinterogasi oleh Ruan waktu itu tiada lain adalah Samsul, sehingga... Setelah para kroco dihabisi, Ruan menceritakan fakta di balik ledakan yang menimpa keluarga Juki sebenarnya, di mana hal itu rupanya atas dasar perintah dari Bando yang menganggap Juki penghalang dalam bisnis narkoba yang ingin dijalankan, bahkan memanfaatkannya untuk menghabisi bos mafia sekaligus menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan penuh kekecewaan, Juki yang baru menyadari akan hal itu pun segera menghajar Ruan hingga maut. Sedangkan Samsul yang kini berhasil menemukan flashdisknya, ia dihampirinan yang ternyata telah mencurigai gelagat Samsul dari awal. Namun di tengah perdebatan, sebuah mobil hitam seketika menghampiri mereka dan menculik suling beserta ayahnya. Menyadari suling dalam bahaya, Juki segera bergegas demi mencari kebenaran. Namun, baru saja akan menaiki taksi, ia malah dihadang oleh Nan. Merasa tidak memiliki waktu lagi, Juki pun terpaksa harus memberikan perlawanan sampai akhirnya mengetahui alasan Nan yang ingin meminta kerjasama demi menyelamatkan suling yang diculik. 现在警长和薛玲已经被带走了，你跟警方合作，我们一起救出他们。 Karena tidak mempercayai siapapun, Juki akhirnya meninggalkan Nan dengan sebuah bom yang dapat meledak jika terlalu sering bergerak. Ia berencana akan menyelamatkan suling seorang diri tanpa bantuan dari pihak kepolisian. Dan saat menghubungi Bando, dirinya diminta agar memberikan flashdisk cadangannya ke lokasi tragedi 9 tahun lalu. 他们人在哪儿？9年前的老地方，别忘了带上你的 U 盘备份。Sebelum pergi, Juki berziarah ke makam istrinya untuk sekedar melepaskan rindu. Ia menceritakan jika kini anak mereka sudah berusia 9 tahun yang rupanya pasca ledakan waktu itu ditemukan selamat karena terlindungi oleh meja. Dan setelah terbebas dari penjara, Juki akhirnya bisa kembali bertemu dengan suling putrinya karena Samsul hanyalah orang yang mengadopsinya dari panti asuhan. Setibanya di lokasi, Juki mulai membabat anak buah Bando yang berjaga di sana. Ia dengan kemampuan yang dimilikinya tentu bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Hingga setibanya di atas, Juki dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan ahli dalam menggunakan pisau dan...
Sesampainya di ruangan si jangkar Bando, Juki lantas memberikan flash disk yang diinginkan orang tersebut. Namun saat meminta suling dibebaskan, Bando justru menye-menye dan malah semakin memancing kemarahannya sehingga dengan cepat, Juki segera menghampiri suling untuk menenangkannya. Ia menyuruhnya agar jangan bergerak demi bisa melepaskan bom pada tangannya itu. Namun saat akan mengambilnya, Bando kembali bangkit dan menusuknya dari belakang. Sekaligus berlari setelah menekan tombol pemicu ledakan, tetapi setelah semuanya berakhir, suling yang belum mengetahui jika orang yang bersamanya saat ini merupakan ayahnya lantas menangis karena sudah tidak memiliki keluarga. Sehingga hal tersebut membuat Juki merasa bersalah sebab mencampakkannya dari kecil. Dan untuk menembus kesalahannya itu, Juki pun berjanji akan selalu ada di sampingnya. Tapi apa yang terjadi? 我带你回家，不要怕。 Tengah sakaratul maut itulah, suling melihat bayi dalam foto memiliki tanda lahir pada bagian bahu. Ia yang juga memiliki tanda serupa akhirnya menyadari jika dirinya lah anak dalam foto tersebut. Sehingga untuk pertama kali dan terakhir kalinya, Juki pun mendengar ucapan putrinya yang memanggil namanya dengan sebutan ayah. Dan yang baru saja tiba langsung memperlihatkan flash disk berisi bukti kejahatan yang dilakukan oleh Ruan. Ia mengatakan jika Juki sama sekali tidak ada kaitannya dengan perampokan tersebut dan justru berusaha menegakkan keadilan. Namun karena semuanya sudah terlambat, si atasan pun hanya bisa merasa bersalah telah menghabisinya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.